Pernahkah kamu bertanya, mengapa suara kecilmu tak terdengar? Pernahkah kau merasa suara banyak, tapi kekuasaan tetap satu? Ini adalah kisah dari sebuah desa, di mana rakyat ingin bicara, tapi pemimpin enggan mendengar. Demokrasi bukan sekedar kata, tapi perjuangan. Dari rakyat dan untuk rakyat. Sebuah ruang rapat di DPR dengan suasana tegang. Hanya ada 2 orang anggota DPR yang masih bertahan di ruangan itu. Beliau adalah Ibu Ratna, seorang politis idealis yang vokal memperjuangkan keterbukaan informasi. Dan juga Pak Raka, seorang politis senior yang dikenal bermain aman dan sering membela proses tertutup. Pak, ini RUU Kesejahteraan Rakyat, kenapa dibahas diam-diam? Rakyat berhak tahu, Pak. Karena kita sendiri tahu, kita ini wakil rakyat, kita tahu dulu. Kita bahas dengan baik-baik. Kita sendiri tahu, kalau terlalu banyak suara. Nanti kalau bikin itu, kita ini wakil rakyat, kita tahu apa yang terjadi untuk rakyat. Tapi rakyat berhak tahu, Pak, demokrasi itu keterbukaan, bukan monopoli keputusan. Ya, mana menurut saya? Mereka tahu apa soal demokrasi, nanti ke depan sendiri kalau sudah lama di sini. Di warung sederhana, suara rakyat kecil terdengar jujur dan getir. Iwan merasa lelah dan tak percaya lagi pada janji politik. Tetapi Tari tetap menyimpan harapan. Ketika undangan musyawarah datang, percakapan biasa berubah menjadi awal keberanian untuk bersuara. Ya pemilu mereka datang, janji ini itu, tapi setelah itu sudah kita cuma jadi angka. Kalau kita hanya diam, tidak ada perubahan. Katanya kemarin mau ada musyawarah di rumah Bu RW. Mungkin aku bisa ikut. Datang menghadap untuk pendidikan, tapi ya sudah, setidaknya bisa datang langsung. Bu RW. Salah Bu RW. Kan besok malam di balai warga kita bahas aspirasi rakyat. Jadi kalian harus datang. Kita buktikan bahwa suara kita itu agen. Baik. Malam ini di rumah Bu Ratna bicara dengan 2 orang yang percaya padanya, Desi dan Nina. Dia tahu janji politisi itu berat, apalagi kalau mau tetap jujur. Banyak harapan rakyat di pundaknya. Dengan dukungan dari Desi dan Nina, dia siap ambil keputusan besar. Saya masuk politik itu karena saya yakin kalau politik itu bisa juga dari dalam. Tapi saya nggak bisa kalau sendirian. Saya butuh kalian juga. Kami ini rakyat, Bu. Kami pasti bersuara. Tunjukin kalau benar-benar ada wakil rakyat yang mewakili. Kampus yang dulu hanya saksi diskusi, kini jadi panggung rakyat. Warga dan mahasiswa berdiri berdampingan, bergandengan. Spanduk besar terbentang, bertuliskan demokrasi bukan sekedar pemilu. Bima berkata, ini baru awal. Sari mengatakan, perubahan butuh gerakan nyata. Sedangkan Andi yang dulu apatis, kini percaya bahwa demokrasi memang tak sempurna, tapi selalu layak untuk diperjuangkan. Bu Ratna menegaskan, selama rakyat bersatu, suara mereka akan terus hidup. Nina menatap penonton dan berkata, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Demokrasi hidup karena kita berani menjaga dan menghidupkannya. Bukan cuma sekolah yang benar. Anak-anak kami sangat bersemangat untuk sekolah, tapi uang tidak layak untuk ini. Buku-buku juga tidak cukup.
dan juga dari dalam. Apa maksud Semua tokoh hadir. Warga berkumpul di balai. Suasana hangat tapi penuh harap. Rini bicara soal pendidikan yang minim. Desi menyuarakan ketidakadilan anggaran. Iwan meluapkan kekesalan atas hidup yang makin berat. Tari, meski hanya ibu rumah tangga, yakin suaranya tetap bernilai. Bima dan Sari menegaskan, perjuangan ini bukan sekedar mimpi mahasiswa. Ini suara nyata. Bu Ratna mendengar semua dengan seksama. Ia berdiri bukan sebagai pejabat, tapi sebagai bagian dari rakyat. Ia tak beri janji manis, tapi ia berjanji suara ini akan sampai ke ruang sidang. Suara saat demokrasi bukan hadiah tapi perjuangan. Ya, kita harus masuk orasi. Kita harus masuk sistem dan menjadi bagian dari perubahan itu sendiri. Demokrasi. Apa ini? Kalian mau masuk sistem? Apa kalian pikir suara kalian itu didengar? Yang di dalam gedung DPR saja masih memikirkan dirinya sendiri, masih memikirkan urusannya sendiri. Itu karena itu kita harus mendorong orang-orang yang benar. Demokrasi itu dari rakyat, bukan dari elit. Biar perwakilan DPR sama perwakilan rakyat ikut, jadi mereka bisa mendengarkan suara langsung. Terima kasih. Lihat rakyat-rakyat kecil itu, sekarang kita bersatu. Ya, kita nggak cuma berteriak, tapi kita bergerak. Saya memang salah. Memang demokrasi penuh dengan duka, tapi penuh dengan harapan juga. Ya,